Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Sebelum kita memulai ke pembelajaran atau materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, sebelum kita ke materi, kita akan menyegarkan diri dulu ya, Ibu Bapak. Seperti kita akan bermain ice breaking, ya. Oke, kalau ada perintah Joko berkata, berarti Bapak Ibu mengikuti perintahnya, ya. Kalau tidak ada kata Joko berkata, berarti Bapak Ibu tidak mengikuti perintahnya. Oke, contoh dulu ya untuk semuanya. Joko berkata, pegang pundak. Mana pundaknya? Ayo. Oke. Lepaskan tangannya. Oke. Oke, sekali lagi ya. Kalau saya bilang Joko berkata, berarti Ibu Bapak mengikuti perintahnya. Tapi kalau tidak ada kata Joko berkata, berarti tidak usah diikuti. Siap. Joko berkata, jangan pegang pundak. Ya, jangan dipegang. Siap. Siapa Jaja? Siap. Oke, Joko berkata, pegang kepala. Lepaskan. Ternyata masih belum konsentrasi ya. Oke, masih pegang kepala ya. Joko berkata, pegang tangan. Tangan, sip. Lepaskan. Oke, Joko berkata, lepaskan. Siap. Sudah konsentrasi ternyata ya, tapi masih serasa belum panas ya menurut saya. Oke, ada satu lagi permainan. Kalau ular itu berarti panjang kan? Ular panjang kan ya? Kalau cacing pendek. Oke. Kalau saya bilang ular itu, Ibu Bapak panjang. Ya, jadi ukur si ular itu ya. Kalau saya bilang cacing itu pendek. Sip. Boleh dibuka mic-nya? Oke. Ular itu panjang. Sambil berbicara ya. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Cacing. Pendek. Oke, sekarang kalau keterbalikan. Kalau saya bilang ular berarti pendek tapi gerakannya panjang. Kalau saya ya ular itu panjang tapi gerakannya pendek. Kalau cacing itu pendek tapi gerakannya Ya. Kalau saya bilang konsentrasi, Ibu Bapak bilang konsentrasi, dimulai, ya. Siap. Konsentrasi dimulai. Yes. Siap. Keterbalikan ya, ingat keterbalikan. Ular itu panjang. Ya. Cacing itu pendek. Panjang. Cacing itu pendek. Oke. Ternyata konsentrasi, tepuk tangan. Oke, kita boleh di unmute lagi, Bu Bapak, ya, supaya lebih fokus untuk mendengarkan penjelasan saya, walaupun saya juga sama masih belajar.
kita akan belajar tentang asesmen diagnostik. Coba, menurut Ibu Bapak, asesmen itu apa sih? Penilaian. Apa? Penilaian. Penilaian, Bu. Ya, asesmen itu adalah penilaian. Oke, yang pertama yang akan, salah. Kita share screen dulu. Bentar ya. Sudah ada Ibu Bapak? Sudah ada? Sudah ada, Bu. Ya. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang prinsip atau bukan belajar, kita akan membahas tentang prinsip asesmen. Ya. Pada sesi ini Anda akan memahami tentang 5 prinsip asesmen, yaitu ada 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen. Oke. 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Untuk yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Untuk yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Untuk yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Lalu yang terakhir, yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Oke, 5 prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah kemajuan. Selanjutnya, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang terakhir, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Oke, tadi 5 prinsip asesmen yang tadi ya. Yang nomor 1, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Oke, di sini guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen atau berdasarkan hasil penilaian. Asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Lalu keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang, yang termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa, asesmen yang tergetet sesuai kebutuhan belajar, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, dan juga sebaliknya. Ya. Jadi dari asesmen ini, perencanaan pembelajarannya, kegiatan belajarnya. Lalu selanjutnya ada yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang pertama, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi atau yang disebut dengan asesmen formatif. Kedua, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan, yaitu asesmen sumatif.
Menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik, yaitu asesmen diagnosis, lalu mengacu pada capaian pembelajaran. Lalu yang ketiga, asesmen dirancang secara valid, adil, valid, dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang pertama, asesmen yang berkeadilan berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gender. Jadi harus adil ya Ibu Bapak untuk memberikan penilaian itu ya. Tidak tergantung pada mereka agamanya apa, apakah mereka berkebutuhan khusus atau tidak. Jadi harus adil gitu ya. Asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilaian yang rendah. Lalu yang keempat ada asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Guru diberikan otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan yang pertama, karakteristik mata pelajarannya. Lalu, karakteristik dan kemampuan peserta didik. Capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran, dan sumber daya pendukung yang tersedia. Nah, yang harus dihindari itu adalah berfokus pada asesmen sumatif atau berfokus pada asesmen hanya penilaian di akhir saja gitu, ya. Lalu yang kedua ada teaching to the test. Lalu instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapat data nilai untuk pengisian raport. Menggunakan hanya satu teknik penilaian. Jadi hanya itu saja gitu dalam pembelajaran itu ya, itu yang harus dihindarinya. Lalu yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya, nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Laporan kemajuan belajar mengacu pada tercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Asesmen mudah dilakukan oleh guru. Yang paling penting adalah guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Nah, keterkaitan asesmen dan prinsip pembelajaran itu apa sih? Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang pertama, asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Lalu, peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang pertama itu ada menanamkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Harapannya, asesmen bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir, ya.
Untuk itu, guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh growth mindset dalam asesmen sebagai berikut. Guru dan peserta didik perlu membangun budaya tidak takut salah dan belajar. Belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman yang mendalam. Ya. Lalu menerapkan penilaian diri, self assessment, penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman, peer feedback. Pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Lalu yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang pertama ada asesmen sebagai bagian dari pembelajaran mencangkup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus saling terkait, tidak keluar jalur ya. Lalu yang kedua, menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Jadi masih tetap ya, harus ada profil pelajar Pancasila-nya ini ya untuk nilai-nilainya. Lalu space pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik. Menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Lalu yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang pertama, asesmen dirancang berpusat pada anak, mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik, orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik sehingga setiap individu merasa aman untuk berada di luar belajar. Jadi pembelajaran relevan itu harus semuanya gitu ya, maksudnya kerjasama antara orang tua, keluarga peserta didik gitu, supaya kita tahu bagaimana nih latar belakang peserta didik tersebut. Lalu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Membangun wawasan peserta didik dengan isu-isu ini dalam tingkat global dan menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah ini dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan, dan dunia yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen atau penilaian tadi. Nah, asesmen dalam penerapan pembelajaran ini ada 3 tahap ya Ibu Bapak. Ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi ya. Tahap pelaksanaannya yaitu yang pertama, komite pembelajaran atau kepala sekolah mengikuti pelatihan pembelajaran. Lalu komite pembelajaran memfasilitasi in-house training bagi seluruh guru di sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan komite sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidik. Nah, bagaimana sih tahap pelaksanaannya? Yang pertama, penetapan CP. Apa itu CP itu? Capaian pembelajaran. Ya, baik. Capaian pembelajaran dan alur belajar. Lalu, dari penetapan ini, melaju ke asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan akhir siklus pembelajaran. Lalu refleksi dan menetapkan tujuan belajar dan bentuk asesmen untuk tercapainya tujuan tersebut. Memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua atau komunitas pendidikan. Lalu yang terakhir, pelaksanaan pembentukan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah tahap evaluasi. Yang pertama, evaluasi dan refleksi capaian target pembelajaran. Ya, jadi harus ada evaluasi di setiap kita sudah melakukan penilaian itu ya, Ibu Bapak. Lalu evaluasi dan refleksi dukungan orang tua terhadap target belajar. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan tentang prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen ini?
Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang mau menambahkan atau ada yang mana gitu? Itu asesmen secara umum ya, belum ke diagnostik atau sumatif belum. Belum, ya itu masih secara umum Pak. Masih secara Nanti umum beda ya. lagi ya, beda lagi Oh. antara itu diagnostik, sumatif dan formatif. Oh iya. Jadi intinya asesmen itu dirancang untuk melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran, terus hasil dari pembelajaran ya. Jadi intinya itu berarti asesmen itu pembelajaran ya Bu ya? Penilaian. Iya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi atau bagaimana? Cukup, terima kasih. Oke, kalau cukup, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila pemaparan saya masih kurang. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Abdi panjangnya.